Banyak banget berita yang beredar saat ini mungkin sedang viral tentang hacker lah. Tapi buat gua, bagi seorang anak motor, gua perlu tahu itu karena ada hal yang menarik buat gua. Karena gua rasa penasaran gua dengan berita yang menarik ini. Jadi gua ngundang teman gua nih yang memang bisa dibilang dia bergelut di bidang teknologi dan informasi, terutama di bagian IT-nya. Jadi buat kita teman-teman anak motor juga nggak cuma tahu di motor, tapi juga harus tahu informasi yang lagi viral saat ini, bahkan untuk di saat yang ke depan. Langsung aja kita panggil orang ya. Nah, ini dia teman gue yang tadi gue bilang sama lo, yang mungkin dia ini adalah bisa dibilang menurut gue dia mengetahui tentang dunia informasi dan juga teknologi, terutama di bidang IT. Nah, gue kan nggak paham, gue taunya mesin, kalau dia paham nih. Ayo Pak, lo kenalin dulu Pak. Oke. Sebelumnya thank you Om Robi udah ngajakin gue di sini lah buat ngobrol-ngobrol santai. Kalau misalnya sebelum gue kenalin diri gue ya, kalau misalnya ngomong kayak gue orang yang hebat banget di sini atau pengalaman gue banyak banget, enggak juga sebenarnya. Tapi kan gue nggak bilang gitu tadi. Kan iya. gue Anda memahami. Iya, oke. Tapi setidaknya gue akan sharing apa yang udah gue alami dan apa yang gue tahu lah intinya. Oke. Nama gue sendiri itu Herwono. Ya. Gue biasanya sama teman-teman gue dipanggilnya Her, ada juga yang panggil gue Wono juga kadang. Mungkin sebelum gue lanjut ya, gue disclaimer dulu nih. Apa yang nanti gue bahas, apa yang misalnya gue ceritain itu semuanya mutlak ataupun murni dari pendapat gue sendiri. Jadi nggak ada hubungannya dengan tempat gue bekerja ataupun misalnya apapun itulah, instansi atau tidak ada hubungannya juga sama di ruang ini loh, saya nggak ada. Jadi semuanya mutlak dari gue lah, itu yang pertama, itu disclaimernya. Gimana gue ya, mulai bisa masuk ke dalam ke dunia IT inilah, atau mungkin lebih tepatnya kalau saat ini tuh orang biasanya bilangnya infosec lah, ataupun information security. Oh, infosec biasanya bilang. Infosec ya? Iya. Infosec. Nggak pakai X. Oh, nggak pakai X, sorry. Infosec. Oke. Ya. Panjangannya itu information security. Information security. Ya. Jadi kalau misalnya nanya background gue ya, pertama gue masuk ke IT ataupun ke infosec, itu gue bisa bilang mungkin sekitar 11-12 tahun yang lalu lah gitu. Wow, lama juga ya? Iya, lumayan lama lah. Cuma kalau misalnya buat gue sendiri, pertama gue terjun ke dunia IT itu, buat gue waktu itu mungkin salah satu keuntungannya adalah belum marak sosial media seperti saat ini lah intinya. Sekitar 10-12 tahun yang lalu lah. Iya. Kalau sekarang kan udah luar biasa ya sosial media. Iya, sosial media itu udah luar biasa. Sih. Jadi begitu gua belajar terkait dengan IT, gua memang fokus dalam tanda kutip itu lebih belajar ke IT-nya. Jadi gua nggak spend banyak waktu kayak di sosial media gitu. Oke. Jadi banyak kan lebih ke situ lah, lebih belajar ke situ. Jadi orang-orang bermain dengan sosial media, lo lebih main di belakang sosial media itu, iya, lebih ke IT-nya berarti. Iya, lebih ke IT-nya. Karena zaman dulu itu yang biasanya gua ikutin gitu. Mungkin kalau sekarang kayak sosial media, itu zaman-zaman dulu kayak gua sendiri itu mainnya ada istilahnya tuh kayak IRC, forum-forum gitu. Di mana diskusi-diskusinya itu IRC. Bukan merek ban ya? Bukan Pak, bukan. Ya karena gua dunia motor, jadi dengan kayak gitu takutnya teman-teman yang dunia motor juga jadi kok lu bekerja di tempat ban gitu, bukan ya? Enggak. Jadi kalau sekarang tuh orang mungkin kenal dengan aplikasi-aplikasi chatting kayak WhatsApp segala macamnya. Jangan ada aplikasi yang iya. Gua nggak tahu sih Pak sebenarnya gitu. Ya, gua cuma ini aja tangan gue. Nah, kalau misalnya zaman dulu itu gua tuh lebih banyak di situ gitu lah belajar, dan untungnya adalah
waktu itu tadi gue bilang bahwa sosial media belum seperti saat ini. Yang ramai banget. Iya, yang ramai banget. Jadi gue banyak spend waktu itu di ya kayak forum-forum diskusi dan yang lainnya, di mana waktu itu tuh banyak sekali hal yang bisa gue pelajari. Dan gue bisa bilang gue belajar mungkin nggak kayak orang lain yang mungkin dapat pelajaran dari sekolah dan segala macam ya. Karena gue terjun ke dunia IT ataupun ke dunia infosec itu juga bisa bilang otodidak lah. Oh, gitu. Jadi itu menurut gue keren sih, maksudnya ya luar biasa sih bro, maksudnya dia belajar untuk lebih dalam tapi dari secara otodidak. Yang gue tahu sih sebenarnya tuh harus sekolah ya. Ini kalau menurut pendapat gue ya, maksudnya karena ketika lo terjun benar-benar yang lebih untuk lebih dalam, mengetahui lebih dalamnya ya menurut gue memang harus sekolah gitu. Kalaupun lo otodidak, lo benar-benar mesti butuh lama tuh untuk mempelajari itu, butuh waktu lama. Iya, benar. Jadi salah satu menurut gue ya, salah satu kekurangannya adalah begitu gue belajar otodidak, waktu yang gue butuhin untuk belajar ataupun untuk paham sesuatu itu jatuhnya lebih lama. Oke. Karena ya semuanya kita gali sendiri gitu. Oh iya. Dan kadang juga kita nggak terlalu terarah. Ya mungkin kalau di sekolah gitu kan ya, itu udah ada tuh misalnya rules-nya ya. Iya, rulesnya lu mesti belajarnya apa-apa. Nah karena gue otodidak, gue belajarnya jadi kayak loncat-loncat gitu. Makanya ya waktu yang dibutuhin cukup lama. Cuma ada keuntungannya buat gue. Keuntungannya adalah satu, gue bisa belajar di banyak tempat. Oke. Itu satu. Yang kedua adalah mungkin tadi gue susah untuk bukan susah butuh waktu lebih lama untuk belajar, tapi untuk lupanya itu lebih susah. Oh sih, gitu. Ya. Karena gue nggak kayak cuma dicekokin doang gitu, karena ya gue explore itu terus. Gitu. Dan lu juga bisa bilang langsung praktek, tahu mungkin lebih banyak ketemu dengan orang, nggak cuma sekedar diskusi atau ngobrol, tapi juga langsung praktek. Iya, salah satunya kita minta aja, langsung aja deh lu belajar ini, gini gitu kan. Iya. Jadi balik lagi ke yang tadi. Ya sekitar 10-12 tahun yang lalu gue mulai belajar terjun ke IT, terus juga gue banyak, bukan gak ada guru ya, menurut gue guru ada di mana aja, termasuk di forum-forum itu, buku-buku yang gue baca, terus tulisan-tulisan orang lain itu adalah guru gue gitu. Sependapat gue kalau itu. Iya, gue belajar ke situ tuh awalnya gue tuh nggak terjun ke security, jadi benar-benar yang IT-nya aja lah misalnya. Gitu. Karena kalau kita ngomongin kayak IT atau misalnya dunia teknologi luas banget kan. Betul. Gitu. Nah, gue belajar di IT-nya aja waktu itu dan itu lumayan lama juga. Jadi gue waktu itu berangkatnya dari, mungkin lu pernah dengar juga kayak programmer, developer, awal-awalnya seperti itu lah. Ya. Nah, gue awal-awalnya tuh seperti itu. Jadi gue belajar lo dari situ langsung masuk ke bisa sampai sini. Nah dari situ tuh gue merasa tertarik dengan dunia security itu karena apa ya? Ada tantangan di situ. Security di dalam si ini ya, maksudnya di si sistem lah. Dan sistem ya. Oke. Jadi zaman dulu tuh kadang gue ngelihat bahwa balik ke ke security tadi ada istilah kayak hacking, hacker. Ini kayaknya keren-keren banget gitu ya. Dari namanya kayaknya udah kayaknya keren-keren banget gitu. Apalagi zaman-zaman itu gitu. Zaman-zaman itu, dan di zaman itu juga menurut gua kalau misalnya lu dengar istilah hacking, hacker, itu keren banget. Dan itu bikin gua jadi kayak gua tertarik gitu ke situ. Kadang ada orang bangga kan, wah. Iya. Itu bangga gitu. Iya, lu punya kebanggaan tersendiri lah gitu. Nah, ketika lu merasa kayak wah itu keren, nah akhirnya lu sampai di titik ini itu gimana? Oke. Waktu itu gue menganggap security adalah sesuatu yang keren ya. Akhirnya gue juga belajar ke situ. Gue sampai ke titik ini bisa dibilang sebenarnya ada keberuntungan juga lah buat gue. Jadi dalam hidup juga tetap ada keberuntungan. Tetap ada keberuntungan. Selain doa, tawakal, tetap ada faktor keberuntungan lah menurut gue. Iya, gue sependapat juga sih ya. Gitu. Tetap menurut gue tetap ada faktor keberuntungan. Jadi waktu itu gue ada kenal dengan beberapa orang lah. Gue kenal ada dengan beberapa orang yang dimana mereka
apa namanya punya satu perusahaan juga, mereka di bidang teknologi. Gue kenal sama orang tersebut dan akhirnya gue diajakin. Dan sampailah lu pada titik ini. Ya, sampailah gue pada titik ini. Walaupun sebenarnya waktu itu juga gue udah mulai kayak kerja, mungkin bahasanya kalau sekarang itu kayak freelance gitu ya. Magang, freelance. Magang itu zaman kapan? Oh, freelance. Jadi istilah freelance lah. Iya. Nah waktu itu gue udah mulai itu dan akhirnya gue diajakin dan sampailah gue di titik ini. Titik ini. Nah, kayak tadi di awal ya gue sebutin, gue kan orangnya tipikal orang yang memang hampir setiap hari sih Pak ya. Setiap hari itu pasti selalu baca berita. Iya. Ya. Jadi dulu sempat ada salah satu aplikasi di handphone itu memang aplikasi chat lah, dan itu gue sering baca. Dan gue kebanyakan kalau baca itu gue nggak pernah mau kalau baca itu judul. Oke, wah judul menarik nih, bikin clickbait nih gitu kan. Dan itu gue baca sampai habis. Karena biar gue juga tidak salah menanggapi dari si judul itu kan. Gue baca sampai ternyata bukan itu maksudnya, ternyata begini loh. Belakangan ini yang sering muncul itu adalah, ya lo tau lah tentang viral di dalam dunia si teknologi itu kan, tentang hacker yang sekarang lagi rame banget gitu kan. Jadi memang banyak banget beredar viral yang gue baca gitu kan tentang si Bjorka ini gitu. Ya dia membuka untuk data lah, pribadi lah, apapun gitu. Gue bilang sampai ke pemerintahan gitu. Ada apa sih kayak sampai segitunya gitu. Kadang-kadang kan ada sebuah berita tentang hacker, ya paling untuk beberapa saat tuh nggak seperti inilah, kayaknya ini panas banget gitu. Nah, menurut lu nih lu sebagai orang infosec, apa sih tanggapan lu tentang si hacker dan atau tentang si Bjorka ini gitu loh? Oke. Tapi yang gue jawab ini mutlak dari gue ya, pendapat gue ya intinya. Kalau misalnya lu nanyain tentang hacking, kenapa hacker lah, terutama kayak yang sekarang lagi ramai itu si Bjorka. Kenapa dia jadi ramai banget segala macam gitu ya, sampai viral. Padahal kalau misalnya di kayak gua sendiri gitu di infosec, masalah kebobolan data atau biasanya dibahas di istilahnya itu adalah data breach segala macam gitu. Dia kebobolan data tuh data breach. Ya? Data breach istilahnya. Nah itu tuh sebelumnya juga sebenarnya sudah terjadi dan ada kejadian seperti itu. Ya banyak lah. Ya, gue bisa bilang banyak gitu. Cuma kalau misalnya dari gue pribadi ngelihat kayak si Bjorka ini, dia ini apa ya, bisa dibilang kayak ada satu momen ya, dimana momen itu juga yang bikin itu jadi viral. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya lu lihat ataupun misalnya lu baca berita dari beberapa rentetan kasus, terutama dengan kebocoran data dan masalahnya adalah data-data pribadi, awalnya itu kan yang gua tahu ya, si Bjorka ini bisa dibilang kayak dia membocorkan data-data pribadi, ya, dari situ, yang dimana awalnya adalah dia menjual itu di satu forum gitu ya. Wow, data itu dijual di suatu forum. Iya. Data itu dijual di satu forum gitu. Jadi istilahnya itu kalau misalnya jual beli data kayak gitu, mungkin sebagian orang pernah dengar ya, kayak istilah misalnya dark web, terus juga misalnya ya pasar-pasar gelap lah, pasar-pasar gelap di dunia online gitu ya. Ya mungkin teman-teman anak motor juga pasti yang sebagian mungkin tahu. Iya, karena memang pekerjaan mereka di bidang itu mungkin mereka tahu. Iya. Nah, awalnya itu dia seperti itu. Jadi dia membocorkan data, dia jual data itu. Tapi makin kesini, jadi kecanduan gitu ya? Iya, mungkin bisa dibilang kecanduan. Tapi kayak makin kesini tuh yang dia lakukan itu bukan lagi masalah tentang masalah menjual data itu, duitnya itu. Tapi gitu. Lebih membocorkan aja. Gitu. Iya, jadi lebih membocorkan, dan kalau menurut gua ada narasi-narasi yang dibangun oleh dia itu dimana cocok dengan isu-isu yang ada di kita gitu.
Makanya gimana itu bisa ke blow up gitu. Itu bisa ke blow up ya, menurut gua ke blow up. Tambah dengan media juga ya. Ditambah dengan media juga gitu kan. Ditambah dengan makin lah. Ditambah dengan media juga makin rame gitu. Betul. Yang awalnya dia cuma tadinya mungkin ya menjual itu, tapi kesini kok kayaknya motif dia ini beda gitu. Nggak Jadi cuma kayak masalah menyimpang ya. Iya, nggak cuma masalah duit gitu. Bahkan kalau menurut gua ada singgungan-singgungan dengan politik, dengan pemerintah dan yang lainnya. Itulah yang bikin jadi ramai. Bahkan kalau misalnya teman-teman tahu juga, salah satu yang bikin dia cukup ramai adalah masalah data pengguna telepon seluler. Jadi kalau nggak salah itu ada sekitar 1,3 juta. 1,3 juta atau 1,3 miliar, aku lupa. Yang dia post. Nah, dari situlah ramai banget. Sampai akhirnya dengan saat inilah, dengan beberapa hal lagi yang dia Tambah makin banyak lah ya. Iya. Nah, mungkin kalau gue bisa bilang ya satu hal, terutama bagi masyarakat umum ya kayak gue misalnya, kayak lu gitu ya Om. Ya pergi gua. Iya. Taunya motor, Pak. Apa ya? Setiap informasi yang kita terima ya, baik itu dari media mainstream atau dari manapun itu gitu ya, berhubungan dengan hal-hal seperti itu, kita juga sebenarnya harus bisa memfilter. Artinya ini yang paling penting ya. sebenarnya. Artinya sebenarnya kadang nggak semuanya itu benar, nggak semuanya juga salah gitu. Jadi kita sendiri yang harus memfilter. Balik lagi ke Bjorka tadi. Jadi itu juga sebenarnya mungkin bagi kalangan masyarakat umum yang memang nggak bergerak di infosec dan nggak di situ gitu. Itu menarik, apalagi bagi kita yang ada di infosec gitu ya, karena terutama menurut gua pribadi gitu ya, ini tuh sangat menarik gitu. Si Bjorka ini bisa dibilang sangat menarik, walaupun dengan banyak kejadian kayak data breach segala macam ya, tapi kasusnya dia ini cukup menarik menurut gua, karena banyak spekulasi yang beredar, terutama di masyarakat ya, baik di kalangan infosec juga sama gitu ya. Ini sebenarnya orang motifnya apa sih? Kayak misalnya, ini sebenarnya dia orang mana sih, seperti apa dan gimana gitu. Bahkan sampai ada yang gue baca berita itu waktu gue baca sampai habis ya. Jadi ada kalimat memang, sorry gue gak lupa, tapi ada situ ada kalimat yang mengatakan bahwa kalau misalkan memang itu benar yang dia sampaikan, bisa jadi anggaplah misalkan dia ketangkap gitu ya, artinya identitasnya sudah lebih ketahui, mungkin sebagian orang kan menganggap dia tuh jadi kayak hero gitu loh. Iya. Gue baca, wow, serius nih gitu kan. Ya ada berita yang memang gue baca, tapi gue sampai kaget bang, wow bisa disebut pahlawan. Jadi begitu gue baca di atas sampai bawah, gue coba nalar lagi, ya sebagian kecil sih di pikiran gue ada benar juga ya mungkin ya. Tapi gitu ya. Mungkin gue sedikit komentar ya terkait dengan kalau misalnya dia sampai tertangkap segala macam, mungkin dianggap sebagai hero gitu ya. Bahkan kalau misalnya lu tahu di mana dia posting data-data itu, terus komen-komen yang ada di situ seolah-olah banyak dukungan yang diberikan itu. Nah, menurut gua, ini gua pribadi ya, gua melihatnya seperti ini. Kalau sampai ada dalam tanda kutip ya gua bilang satu tindak kejahatan, ya, terus itu seolah-olah bahwa sesuatu yang baik dilakukan dan dia menjadi hero, berarti ada sesuatu yang salah menurut gua. Ya gua nggak tahu maksudnya yang dibilang hero ini apa ya. Apa karena memang dengan dia mengungkap data itu ternyata memang ya entah kebenaran atau gimana, gua nggak tahu. Tapi dengan kalimat bisa dibilang bisa jadi pahlawan ya, gua agak ini serius nih gitu, jadi agak kaget aja gitu kan. Tapi satu sisi gue pikir bahwa kalau memang yang mungkin kebocoran data ini bahwa mengungkap masalah-masalah atau yang ya gue nggak tahu gimana, gue memang bukan orang politik atau sejarah, tapi mungkin yang bisa dibilang ada hal yang memang mungkin tidak terungkap, akhirnya terungkap karena itu mungkin itu salah satunya, mungkin bisa jadi dia disebut hero mungkin bisa jadi sih seperti itu ya, bisa jadi. Kadang juga bisa jadi kemarahan-kemarahan yang ada, terus juga ya isu-isu di masyarakat segala macam,
dengan adanya hal seperti itu merasa ada yang mewakili untuk memberikan protes ya? Seolah-olah ini ya maksudnya satu pemikiran. Ya, mungkin seolah-olah bisa dibilang kayak satu Iya, pemikiran. sebenarnya balik lagi gue sih lebih kayak ya lo lebih baik mencari tahu dulu sih semuanya sebenarnya, baru apakah itu satu pemikiran lo benar-benar satu pemikiran atau memang hanya wah bener nih dia nih satu jalan sama gue, ya padahal sih bukan tentu juga begitu kan. Ya tapi maksud gue adalah setiap orang kan berhak. Iya berhak dengan pendapat yang berbeda-beda. Ya, pendapatnya mereka, terus juga cara mereka menangkap informasi itu. Karena pendapat itu kan juga gini, pendapatnya kita sebagai orang awam, sebagai lo mungkin infosec atau beberapa teman atau bahkan si pemerintah sendiri kan juga pasti punya tanggapan berbeda pasti. Jadi kalau gue berdasarkan bahwa apa yang gue baca sebagai gue orang awam yang tidak mengerti itu, tapi gue cukup menarik dan akhirnya gue ada ya kayak tadi bilang menarik, ada beberapa hal yang memang agak kaget sih kan gitu. Nah, kalau ngebahas ini kan gak bakal ada habisnya Pak ya. Artinya masalah si Bjorka ini gak bakal habisnya nih. Iya, bisa panjang lebar. Betul. Akhirnya karena memang gue juga bukan di bidang itu, tapi paling enggak gue sebagai motor gue jadi paham. Nah, gue Bjorka ini kan disebut sebagai hacker ya. Yang membocorkan data dan segala macam. Kita kesampingan dulu lah si Bjorka. Gue pernah kena sih sebenarnya secara online ya dengan penipuan ini kan. Ya gue nggak tahu nih apakah disebutnya gue di-hack atau apa. Ya gue nggak tahu ya maksudnya bahasa itu kan. Jadi kayak tiba-tiba masukin nomor ke rekening apa ke ATM segala macam, blok. Sampai dia marah-marah tuh ternyata. Begitu sadar, emang kita nggak ada, cuma 100.000. Pantesan dia marah-marah sama gue kan. Sialan banget gue bener. Iya. Akhirnya gue bersyukur pas gue sadar, anjir, gue di notice jangan-jangan nih kan. Langsung gue telepon si call center banknya untuk blokir langsung. Iya. Gitu. Jadi, nah itu apa ya maksud gue? Sebelum kita bicara tentang kok bisa ada kebocoran data gitu, dengan penipuan gitu disebut dengan hack juga nggak sih? Oke, jadi kalau misalnya kayak penipuan gitu, secara online, benar. Jadi kalau penipuan nggak cuma di dunia nyata gitu ya. Bahkan kalau saat ini kita ngomongin kemajuan teknologi segala macam, banyak juga hal negatifnya. Salah satunya adalah penipuan tadi gitu. Kalau misalnya teman sendiri bisa nipu. Jadi kalau misalnya secara istilahnya itu kalau gua nggak salah ya, istilahnya itu ada istilahnya social engineering. Jadi yaitu penipuan online. Nah, caranya mereka adalah biasanya bikin lu itu gugup atau enggak bikin lu itu panik lah. Gitu. Betul banget tuh. Dan pas momennya adalah gue lagi tidur di mobil sebenarnya. Telepon kan ya gue nggak tahu. Jadi gitu. Iya, entar kalau udah nyampe lokasi deh. Iya, jadi mereka itu biasanya terutama korban-korbannya ya, itu dibikin panik. Karena orang biasanya kalau udah panik itu udah lepas kontrol, nggak ngecek lagi bener nggak sih ini misalnya dari situ, bener nggak sih misalnya yang nelpon ini beneran dari bank nggak sih misalnya kalau kayak lu gitu. Lu udah nggak pikiran situ karena lu panik. Iya, karena lu panik. Jadi ya udah lu apa yang dia tanya ya lu kasih gitu. Jadi dia membuat kita panik sebenarnya. Jadi kuncinya itu panik sebenarnya. Artinya pelajaran buat kita semua ya. Artinya buat kita sebagai umum, mau anak motor mau gimana, ketika hal gitu ya lu berusaha untuk mencoba untuk mengatasi dengan santai kali ya. Iya. Jadi lu coba santai, terus juga lu cross check. Tapi ya kadang kalau misalnya ada yang namanya juga panik gitu ya, agak susah. Tapi ya setidaknya kalau daripada Parno kan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal seperti itu, kalau bisa ya lu cross check ulang gitu. Karena biasanya mereka dari situ panik gitu. Oke, itu kan kalau misalkan kalau kayak telepon kita dibuat panik sekarang. Nah, sekarang kan juga ada lagi modus dengan ya mungkin sering bilang kayak ya mungkin bukan eranya sekarang ya, tapi eranya dulu yang mau minta pulsa lah, mau apa segala macam, tapi banyak aja kejadian gitu kan. Terus tiba-tiba SMS, dulu masih zaman SMS ya. Ini anak kamu di kantor polisi gitu, itu juga suatu penipuan juga. Walaupun mungkin tidak secanggih sekarang. Nah, dengan kejadian secanggihnya teknologi sekarang, itu kan banyak juga teman-teman beberapa yang gue dengar gitu ya, akun mereka ke hack nih.
kayak Iya, upload iya. Instagram, ya Iya. kan mungkin bahkan YouTube terus segala macam, itu bikin kita juga worry ya. Hampir semua orang tuh worry, apalagi yang udah follower gede, subscribe gede gitu. Iya, nah pasti. Itu biasa karena apa sih Pak? Apa karena kita kan ada tiba-tiba yang orang DM atau apa yang kasih link tas segala macam gitu kan? Bisa. Atau ada hal lain gitu? Bisa. Jadi salah satunya itu biasanya pasti ada triggernya. Ya, triggernya itu contoh misalnya lu di DM, ya. Oke. Atau enggak lu misalnya dapat email, atau misalnya ya lewat apapun, misalnya lewat sosial media atau lewat apa namanya aplikasi-aplikasi chat misalnya ya. Lu dikasih link, terus lu diminta kayak seolah-olah ini akun lu udah mau expire atau apalah. Lu diminta kalau lu masih mau pakai ini, lu masukin username lu, password lu atau segala macam. Tapi intinya itu ada triggernya sebenarnya. Jadi nggak serta-merta akun lu itu tiba-tiba dihack aja sama orang gitu. Oh, tanpa sadar sebenarnya kita udah kena Iya. sebuah trigger itu ya. Iya, trigger itu. Bagi link ataupun apa gitu. Iya, nah itu sebenarnya balik lagi ke yang tadi, social engineering tadi. Oke. Jadi dia memanfaatkan bisa tadi kepanikan lu, karena kan kadang begitu kalau misalnya lu kena di DM gitu ya, atau misalnya lu ada email gitu, lu panik nggak misalnya kalau tiba-tiba lu dapet email gitu, terus lu di email itu bilang bahwa akun lu mau disuspend. Kalau akun lu nggak mau disuspend, ya, lu harus login ulang. Ditambah dengan yang ngirim itu adalah secara tidak langsung adalah si Iya, kita bilang misalnya IG gitu ya ya. IG, maksudnya dari Instagram gitu Iya. ya. Ini contoh ya, sebagai Contoh. Tapi padahal sebenarnya dari Instagram itu adalah yang tanpa kita sadari karena kita bacaannya Instagram, padahal dia ada kelebihan huruf ya. Iya. Benar kan? Benar, bisa kelebihan huruf, bisa. Ya pokoknya seolah-olah dimiripin lah. Oke, dimiripin. Kita panik, plek, pencet kan. Iya. Langsung. Oke. Nah biasanya kayak gitu sih. Nah mungkin gue agak tertarik dengan yang tadi masalah penipuan sebenarnya. Nah, lu sempat terpikir nggak sih sebenarnya dari mana mereka bisa tahu kayak nomor telepon lu, terus kadang juga mereka tahu nama lu. Ya. Ya pastilah, karena tiba-tiba lu telepon atau tiba-tiba lu di SMS atau di WA gitu kan, Iya. di WhatsApp gitu, tahu nama gitu, otomatis kan dia udah pasti tahu nomor telepon kita dong. Iya, iya. Gitu loh. Nah, kadang-kadang kepikiran aja dari mana? ya, sebenarnya kalau misalnya lu balik lagi di situ ya mikirin itu, sebenarnya gini, itu ada kaitannya dengan masalah kebocoran data misalnya. Oh, salah satu penyebab. Salah itu. satunya adalah yang kita takutin ya, misalnya kebocoran data itu bisa dimanfaatkan oleh mereka itu. Oknum-oknum inilah. Oknum-oknum inilah gitu ya. Karena misalnya dengan kebocoran data pribadi, di situ bahkan ada kadang ada ya kayak nama, nomor telepon, bahkan mungkin sampai NIK lu, Iya, pokoknya nama data benar-benar, ibu, pokoknya data-data yang sifatnya pribadi lah buat lu betul. gitu. Nah itu yang sebenarnya kita takutin sebenarnya kalau misalnya terjadi kebocoran data itu sebenarnya. Ya balik lagi, gua kadang-kadang lihat kok dia bisa hack sebuah akun gitu kan. Ya terutama dengan kayak akunnya Instagram, kayak YouTube. Gue berpikir bahwa apa karena ada orang yang nggak suka mungkin, atau karena ya gue berpikir bahwa itu balik lagi pasti kita satu sisi pasti akan berpikir ya begitu kan, wah ini jangan-jangan ada yang nggak suka sama gue nih gitu kan, gue di hack lah segala macam, padahal belum tentu juga kejadian seperti itu. Iya. Karena faktornya banyak ya. Ya bisa aja salah satunya ketidaksukaan. Iya. Bisa juga kebanyakan mungkin karena faktor duit lah intinya. Oh, ya bisa aja faktor duit. Ya bisa aja mungkin juga cuma yang memang dia iseng merasa ke-challenge buat melakukan itu juga bisa. Kemungkinannya banyak lah, hal-hal seperti itu kemungkinannya banyak. Nggak konyol sih, tapi ya, kalau buat gue konyol, tapi buat dia sebuah tantangan. Iya, itu bisa jadi tantangan juga buat dia gitu. Nah, mungkin nyambung ke yang tadi ya, terkait dengan kalau misalnya IG lu, terus ya WhatsApp segala macam gitu ya. Kadang ada, gue kadang dapat pertanyaan tuh kayak gini. Kalau misalnya, let's say IG gue itu kena misalnya, hack nih misalnya. Sosial media gue yang lain tuh kena nggak sih sebenarnya? Tadi kan gue nanya gitu ya, keluar loh. Dia tahu isi pikiran gue loh anjir. Iya benar, tapi itu memang yang selama itu selama ini ya
yang memang jadi bahan pertanyaan gue. Iya, iya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya let's say lu gitu ya, lu punya kayak IG, terus IG lu kena hack nih. Apakah juga sosial media gue yang lain ini kena apa enggak gitu? Tergantung dari gimana caranya lu pakai. Gue bisa bilang simpelnya ya, gue bisa bilang kayak username yang lu pakai, password yang lu pakai. Oh. Gitu. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya gini, let's say lu punya IG, terus gue bilang misalnya kayak Facebook atau yang lainnya lah gitu, sosial media apapun itu, lu pakai username sama password yang sama. Begitu orang udah punya akses ke IG lu misalnya, ada kemungkinan dia juga akan mencoba itu di tempat yang lain. Nah, kalau misalnya sekarang sebenarnya hal seperti itu bisa dibilang dibikin lebih sulit ya dalam tanda kutip. Mungkin lu pernah dengar istilah OTP. Oh ya, biasa. Ya, one time password gitu ya. Betul. Lu login terus tiba-tiba ada notifikasi ke handphone lu. Jangan kasih tahu siapapun, awas dengan penipuan, kan? Iya, kadang kayak gitu. Ada juga yang OTP itu maksudnya gini. Begitu login, lu dikirim kode lagi ke handphone lu. Jadi nggak cuma username sama password, tapi ada kode yang cuma bisa dipakai satu kali. Jadi begitu lu login, lu mesti masukin kode itu lagi. Baru lu bisa login. Nah, makanya kalau misalnya kayak di aplikasi-aplikasi itu ada OTP, lu harus setup OTP gitu ya. Baik itu lewat email, lewat nomor telepon lu, better lu pakai itu. Karena itu bisa setidaknya jadi security tambahan, gue bilang ya. Security tambahan dalam artian begitu lu mau login, lu mau masuk ke sosial media, itu nggak cuma user dan password. Betul. Tapi ada sesuatu yang harus lu masukin. Dikirim ke SMS kan? Iya, kadang ke SMS gitu. Jadi kalau ada itu lu pakai itu. Nah, itu bisa dibilang salah satu yang lu bisa gunakan. Gitu. Kalau sekarang sih beberapa aplikasi kalau gue lagi download, misal gue masuk itu pasti selalu dikirim itu sih. Iya. OTP, oh ya udah, gue masukin aja. Iya, karena ya sebenarnya salah satu tujuannya OTP itu adalah kalau misalnya lu cuma pakai username password dan misalnya orang lain udah tahu, dia bisa mencoba di tempat yang lain. Kalau ada OTP berarti ada konfirmasi dari lu bahwa benar lu yang mau masuk ke situ. Gitu. Itu sebenarnya buat jaga-jaga ya. Salah satunya jaga-jaganya lah yang lu bisa gunakan gitu. Nah, ada hal lain juga Pak. Kalau misalnya kayak tadi kan kayak sosial media nih yang kalau ini kena di tempat lain kena juga enggak? Yes, contoh misalkan lu dapat linknya di WhatsApp gitu kan, lu buka nih, gue tuh bayangin gue ini WhatsAppnya doang yang kena atau satu isi handphone, karena kan WhatsApp itu ada di handphone dong. Iya, benar. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kayak ngomongin, nih gue dapat dari WhatsApp gitu ya, nih sebenarnya WhatsApp gue aja atau handphone gue juga semuanya kena nih. Iya, pasti. Apakah dia juga bisa masuk ke handphone gue? Banking, pasti aplikasi lain segala macam. Gue bisa bilang tergantung dari tujuan dia. Jadi kalau di dunia gue ya, di dunia infosek ya, ada yang memang spesifik. Jadi lu memang tujuannya ya untuk WhatsApp doang atau misalnya sosial media, tapi di beberapa kasus itu memang targetnya nggak cuma itu, targetnya bisa sampai ke handphonenya. Jadi kalau misalnya ada istilahnya lah, ini istilahnya itu mungkin bagi banyak orang itu sedikit awam. Ada istilahnya itu exploit. Jadi sesuatu yang bisa digunakan untuk ngambil ataupun masuk ke satu hal gitu. Simpelnya adalah kalau lu dikirim link atau dikirim apapun itu ke WhatsApp, lu buka misalnya. Nah, di itu kan ada di handphone ya, WhatsApp-nya. Kalau misalnya tujuannya dia cuma WhatsApp, ya WhatsApp aja. Tapi kalau tujuannya dia memang untuk nge-exploit handphonenya, lu buka, lu jalani, handphone lu yang ke take over, ya udah, wassalam. Berarti handphone lu juga kan handphonenya. Oh, berarti dia berusaha untuk mengendalikan handphone kita? Iya. Ya motifnya banyak, bisa memang lu mungkin jadi target sesuatu gitu ya. Tapi dia bukan berusaha untuk mengendalikan dunia ya, enggak ya? Bukan. Tapi dia mengendalikan dunia. Ya, tapi gue nggak tahu juga ya. Dia misalnya memang tujuannya besar misalnya ke situ. Kayak anime kan mungkin. Oke. Jadi memang kalau link juga memang harus, berarti kita harus memperhatikan. Cuman kita kan nggak ya link itu apa. Maksudnya kadang-kadang ada kasih link, belakangnya tuh ada kayak misalkan Instagram atau Facebook atau apa. Jadi ya karena gue pikir apa sih udah gue hapus. Tapi karena waktu itu temen gue cepat ngirim gue bilang link apa, pas gue buka
si A 200, si C 300, ya ini gopek. Kok link apa ini gitu loh. Ternyata link Shoptime sama Loktan. Ya udah langsung gua klik. Jadi pas lihat ya dananya kekuras itu semua. Oh, oke. Iya. Balik ke pembahasan yang awal kayak social engineering lo bilang ya. Kalau lu memang sudah jadi target, orang itu nggak sembarangan ngasih link, nggak sembarangan ngasih sesuatu ke lu biar lu tertarik. Mereka itu sudah melakukan istilahnya tuh profiling. Dia itu bakal nyari tahu lu dulu. Wow. Lu itu seperti apa, kebiasaan lu ngapain, apa yang lu suka. Karena kalau misalnya gua random aja nih misalnya ngasih sesuatu ke lu yang lu nggak tertarik, ya chance buat lu buka itu kan kecil banget. Tapi kalau misalnya gua tahu bahwa let's say lu suka motor gitu ya, lu suka custom segala macam. Kalau misalnya gua bikin sesuatu untuk melakukan social engineering ke lu, ya, gua memang udah targetin lu. Gua akan ngambil yang berbau dengan otomotif. Ya, berbau dengan bidang yang. Iya, intinya berbau dengan bidang yang memang lu suka gitu. Gimana? Itu random nggak sih mereka? Ada, oke. Kalau nanya, Karena gini, gua beli nomor gitu ya, kita beli nomor baru, kita pakai nomor baru. Tiba-tiba beberapa hari kemudian udah ada masuk kayak gituan. Anjir, maksudnya kita beli nomor segel sekarang kok ada? Oh ada ya? Iya, maksudnya kan iya, artinya kan iya. ya luar biasa banget kan. Gua kan beli bukan beli nomor second atau memang nomor hoki. Jadi nomor hoki kan bisa bilang mungkin sebagian ada yang memang udah bekas pakai atau apa. Kadang ada yang menjual seperti itu ya. Iya, benar. Tapi kok bisa juga? Apakah memang mereka random atau memang apa? Oke. Jadi bisa aja kayak gini Pak. Benar, bisa aja memang mereka random gitu. Bisa aja dengan mereka nyoba-nyoba nomor yang baru segala macam gitu. Intinya kalau ada yang nyantol, ya bagi mereka alhamdulillah gitu. Nggak ada ya mereka coba lagi gitu. Tapi ada juga yang memang yang tadi gue bilang, memang lu udah jadi target gitu ya. Bahaya sih apalagi kalau ya. apalagi kalau menurut gue ya, kalau misalnya bagi orang-orang yang bukan kayak influencer dan segala macam, mungkin mereka bisa kena random. Tapi kalau misalnya lu sebagai influencer ataupun orang yang terkenal gitu di sosial media, ya bisa aja lu jadi target. Pemerintah tuh harusnya gimana sih Pak? Oke. Kalau misalnya lu nanyanya terkait dengan pemerintah seperti apa ya dengan kasus yang sekarang, kalau ini mutlak ya dari pendapat gua gitu ya. Sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah saat ini menurut gua bisa dibilang ya udah baik lah gitu ya dengan apa yang dilakukan. Terus juga gue yakin kok pemerintah juga mereka punya sudah melakukan tindakan-tindakan yang memang diperlukan gitu ya. Dan tanpa harus bilang pun mereka juga pasti sudah Exactly. Jadi kalau misalnya sebagai ya gue pribadi ataupun kita sebagai masyarakat ya setidaknya kita memberikan kepercayaan lah kepada mereka. Kita berpikir positif bahwa pemerintah kita juga nggak tinggal diam gitu. Mereka juga melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan untuk menangani kasus saat ini. Ya sebenarnya positifnya bukan cuma mempercayakan kepada pemerintah sendiri, tapi positifnya adalah lu coba untuk menanggapi hal ini atau membaca, mendengar dengan yang lebih jelas sih sebenarnya. Exactly. Atau memang lu kurang paham, lu nanyalah kepada orang yang memang lebih paham mengenai itu daripada menanggap setengah, nyampe setengah, akhirnya jadi berdawak yang akhirnya di masyarakat ya timbul hal-hal yang memang tidak menyenangkan sendiri. Iya. Kalau di situ ya gue paham juga, maksudnya ya gue juga sebagai korban, lu juga sebagai korban, mungkin juga teman-teman sebagai korban gitu dalam artian ya data pribadi kita juga gitu. Kita nggak tahu data siapa, tapi ya kita anggap ya kita menjadi korban. Ya kita juga jadi korban gitu. Gue juga korban, lu juga korban gitu ya. Kita percaya aja bahwa pemerintah juga mungkin sudah melakukan hal-hal yang terbaik gitu untuk penanganan kasus ini gitu. Korban penipuan juga. Perasaan Pak. Penipuan perasaan juga ya. Ya intinya sebagai gue sebagai pribadi ataupun misalnya kita sebagai masyarakat gitu ya. Kita berpikir positif untuk bahwa pemerintah kita juga nggak tinggal diam, mereka juga melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan untuk penanganan masalah ini. Ya, menurut tuh tipsnya apa sih? Hal-hal yang umum, yang simple, yang mungkin bisa dibilang ketika itu terjadi tuh kayaknya mudah banget untuk diingat. Oke. Gitu.
Gue akan bagi mungkin jadi singkatnya jadi dua, Oke. dua lah gitu ya. Oke. Yang pertama terkait dengan data pribadi. Oke. Kalau misalnya dengan data pribadi, kalau menurut gue itu salah satunya adalah jangan mudah memberikan data pribadi lu Ke siapapun. ke siapapun. Ya, baik itu mau online ataupun ya ke siapapun lah intinya, karena lu nggak pernah tahu gitu data itu akan seperti apa. Nah mungkin nanti gue bisa dapet aja, gue mungkin bisa dapet pertanyaan gitu ya, bahkan mungkin ada di kolom komentar lu yang bilang kayak, lah kan kita diharusin sama pemerintah kalau kita mau ngurus sesuatu itu harus ngasih kayak Ya. KTP segala macem. Ya itu maksudnya ya itu udah keharusannya seperti itu. Gitu ya, mau Ya, gimana tapi juga. sebagai tips dari gua sebagai masyarakat ya kayak gua lu gitu. Kalau misalnya dengan data pribadi itu cara kita menjaga adalah setidaknya berhati-hatilah ngasih data pribadi kita. Jadi jangan sembarangan. Jangan sembarangan ngasih data pribadi kita ke Bisa. siapapun itu. Berarti kalau misal gua kenal cewek, gua juga jangan memberikan data pribadi. Jangan kasih tau nama, nomor telepon dong ya. Tapi pada dia SMS gua kan, kamu di mana? Kamu ngapain? Nah, repot juga. Repot juga ya. Repot Oke. juga. Oke, nah itu yang pertama terkait dengan data pribadi. Nah, yang kedua mungkin yang lebih umum ya terkait kayak sosial media itu harus ya, kayak ini gimana. memang lagi ya Iya. viral banget lah. Iya, intinya cara Mudah kita banget bersosial media, terus gimana sih sebenarnya setidaknya kita bisa menjaga kayak gue punya IG segala macam. Yang tadi gue bilang, jadi yang pertama adalah kalau misalnya lu pakai sosial media atau apapun itu gitu ya, kalau lu dapat sesuatu dari orang lain, baik itu link atau apapun itu, lu mesti cross check. Jadi jangan Cross check itu gimana? Kan kalau lu pencet, iya bener kalau lu kan mesti pencet iya. dulu baru bisa cross check. Nah, Iya. simpelnya apa untuk meng-cross check itu? Satu misalnya bahasanya ini dari IG gitu. Misal, ini ada seolah-olah dari IG gitu. Lu lihat, bener nggak sih ini alamatnya IG, kan tulisannya ketahuan. Kalau kira-kira lu curiga, ya udah lu biarin. Atau lu delete aja gitu. Oh. Kalau lu nggak yakin gitu. Nah, kalau mungkin gini ya, kalau misalnya lu pakai mobile, pakai handphone gitu, kadang lu susah ya kalau misalnya mau ini benar nggak sih alamatnya gitu. Kadang kan orang kalau misalnya ngirim link segala macam, kadang cuma tulisan klik di sini misalnya. Lu nggak pernah tahu tuh linknya apaan, Iya. gitu kan? Nah, itu kalau misalnya lu di mobile, salah satunya adalah lu coba perhatiin kata-katanya deh. Kadang gini, kalau misalnya yang resmi dengan orang yang memang nipu, itu cara penulisannya, bahasanya itu agak aneh. Ya, tapi kalau misalnya lu pakai laptop, lu pakai komputer, hal-hal yang seperti itu bisa lu lakuin dengan lu tahu kursor kan, misalnya kayak lu di komputer kan lu geser tuh ada kursor. Nah, kalau ada tulisan kayak gitu, lu bisa arahin ke situ tanpa lu klik, nanti di bawah itu akan kelihatan. Alamatnya tuh kelihatan. Bener nggak sih alamatnya? Kalau memang bener alamatnya kayak IG, Facebook atau yang lainnya, ya udah berarti itu resmi itu. Tapi kalau misalnya kok ini beda ya antara yang dia sebutin di tulisan dengan pas lu arahin ke situ alamatnya beda gitu. Mungkin saya itu juga mungkin diperhatikan dengan huruf-hurufnya kali ya. Iya. Sama persis atau enggak. Iya, huruf-hurufnya sama persis atau enggak. Yang terakhir mungkin terkait dengan password username. Jadi yang paling umum iya, itu hal yang paling umum. Mungkin kayak misalnya lu tanya, mungkin bahkan bukan orang infosec juga udah tahu gitu. Kadang orang bilang itu udah basi gitu. Yes. Tapi ya setidaknya selalu mengingatkan gitu. Kalau lu pakai kayak username, password, cobalah pakai yang memang antara yang satu dengan yang lainnya beda. Berbeda. Ya. Oke. Terus juga kalau misalnya ada fitur tadi kayak OTP segala macam, lu manfaatin fitur itu, lu pakai fitur itu. Oke. Ya kurang lebih kalau misalnya secara general gitu ya, untuk tips dari gue kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, itulah video gue malam ini bersama Herwono sebagai orang infosec. Jadi jangan lupa ya buat follow Instagram gue, Instagram Herwono juga, nanti bakal gue kasih. Jangan lupa subscribe dan like di channel YouTube gue. Silakan teman-teman berkomentar. Gue dan Herwono akan menjawab. Ya terutama dia akan berusaha untuk menjawab karena dia lebih paham mengenai itu.
Tapi jika teman-teman ada yang mungkin lebih mengetahui ya, artinya mempunyai ilmu yang sama mengenai dalam infosec ataupun teknologi lainnya, silakan aja memberikan masukan ya. Iya, benar. Masukan kalian juga benar-benar bisa dibaca dan bermanfaat juga. Iya, benar. Ya, itu adalah video gua. Semoga video ini bermanfaat, mengedukasi dan juga menghibur teman-teman. Untuk video-video tentang motor akan segera gua tayangkan, tunggu aja. Oke, sampai ketemu lagi ya.